warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wafiyan ni'amah mukafiyan limazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi wa ikhwan kiram hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kaji berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir pada sifat salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah yang satu, yang wujud itu ada, itu disebut dengan sifat nafsiyah. Kemudian ada sifat salbiyah yang menampilkan sesuatu yang menjadi lawan wajib bagi yang hal yang diwajibkan dari Allah. Sini ada 5, ada qidam, Allah terdahulu, dan mustahil Allah itu baharu. Kemudian ada baqa, kekal selama-lamanya. Ada mukhalafatul lil hawadis, Allah berlainan dengan baharu. Qiyamu binafsi, Allah tidak butuh kepada yang lain. Wahdaniyah esa. Di dalam penjelasan kitab ini disebutkan annal wahdaniyata fi haqqi ta'ala tashtamilu ala salasati awjuhin, bahwa wahdaniyah atau esanya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 hal. Ahaduha, yang pertama, nafyul kathrati fi dzati ta'ala wa yusammal kamul muntasir. Yang pertama, menafikan yang banyak pada zat Allah Ta'ala yang disebut dengan kam al-muttasil. Bahasa lainnya nanti namanya tarkib namanya. Asani nafyun nadhiri lahu jalla wa azza fi dhatihi aw fi sifatihi min sifatihi wa yusammal kamul munfasir. Yang kedua, menafikan ada yang sepadan dengan Allah baik pada zat atau pada sifat dari berbagai macam sifatnya, dan disebutlah ini sebagai kam al-munfasil. Bahasa lainnya nanti disebut ta'addud. Asal itu yang ketiga, infiraduhu ta'ala bil ijadi wa tadbiril ammi bila wasitatin wa la mu'anajatin fala mu'athiru siwahu ta'ala fi aslin ma'amuman. Yang ketiga, tersendirinya Allah di dalam mewujudkan segala sesuatu serta mengaturnya secara umum tanpa ada sarana apapun, tak menggunakan alat apapun, karena tidaklah berpengaruh apa saja selain Allah secara umum. Inilah 3 yang disebut pada wahdaniyah itu. Jadi yang pertama disebut namanya kam al-muttasil. Bahasa lainnya disebut dengan tarkib. Apa kam al-muttasil itu? Di sini disebutkan nafyul kasrati fi dzatihi, menafikan banyak pada zatnya. Artinya
Kalau kita ini tersusun dari banyak zat kita yang masing-masing memiliki kelemahan. Tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota tubuh yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Mata punya fungsi tersendiri, telinga punya fungsi tersendiri, mulut punya fungsi tersendiri. Kita ini terdiri dari banyak zat. Satu disebut manusia, tetapi bangunannya banyak. Ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya. Makanya nanti kalau belajar ilmu tasawuf, kalau misalnya nama saya Fatih Al-Malawi, Fatih Al-Malawi itu yang mana? Kalau ini apanya? Matanya. Kalau ini apanya? Telinganya. Kalau ini hidungnya. Yang mana yang Fatih Al-Malawi itu kalau belajar ilmu tasawuf nanti masuk pada kaji diri. Dalam tauhid, kamun mutasil itu satu zat tapi terdiri dari banyak akdo, banyak anggota tubuh, banyak zat yang lain. Namun masing-masing dari akdo atau anggota tubuh tersebut memiliki kelemahan. Kenapa kita disebut oleh Allah fi ahsani taqwim, pada penciptaan yang paling sempurna? Selain anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah pada kita, ada akal yang memberikan potensi untuk bisa memproses segala sesuatu. Akal kita inilah yang menjadi penyempurna dari seluruh akdo itu. Kalau persoalan tubuh cantik, bisa jadi ada makhluk lain yang lebih cantik dari kita. Ikan itu banyak yang cantik, banyak binatang yang lebih besar, yang lebih hebat banyak. Burung bisa terbang di udara, jumpalitan, bahkan jin pun bisa terbang sampai mengarungi angkasa, masuk ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Jin itu bisa masuk dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, jin tak dibolehkan lagi naik ke langit, karena kalau dia mencoba untuk naik ke langit, maka dia akan dipanah oleh malaikat dengan panah-panah api. Nah, itu nanti ceritanya di dalam Al-Quran surah Al-Jin. Jin bisa terbang, kita tak bisa kecuali menggunakan pesawat. Yang paling istimewa bagi kita itu ketika Allah menyebutkan fi ahsani taqwim adalah akal yang bisa memberikan proses berpikir, menghasilkan ilmu. Tentu ilmu itu berasal dari Allah. Jadi ada anggota tubuh yang disebut panca indera. Untuk melihat bisa, untuk memegang, mendengar bisa. Tetapi seluruh anggota tubuh ini tidak akan berfungsi apa-apa kalau tidak dikaitkan dengan otak. Misalnya direkam, begitu melihat wali, ketua BKM, kenapa? Direkam di dalam otak. Otak tidak akan bisa melakukan proses kecuali ada maklumat sabiqah, ada ilmu yang sudah dipahami. Kenalan dulu, siapa Pak Ketua BKN, siapa nama Bapak ini, siapa. Besok kalau ketemu lagi, paham sudah, Bapak yang di sana, Ustaz yang itu. Sama dengan misalnya ini air.
Kenapa kita tahu ini air? Karena memang dulu sudah diberitahu kepada kita oleh orang tua kita, ini namanya air. Orang tua kita diberitahu oleh orang tua kita, orang tua kita diberitahu orang tua kita. Makanya aslul ilmi Allah. Asal ilmu itu Allah yang memberitahukan. Ingat pelajaran kita dulu, Nabi Adam itu bisa menjadi salah satu dari guru malaikat karena Nabi Adam telah terlebih dahulu diajari oleh Allah beberapa ilmu atau beberapa nama-nama, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada para malaikat. Jadi Nabi Adam walaupun dia pernah salah kepada Allah, tapi dia termasuk gurunya para malaikat yang dihormati juga oleh malaikat. Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu sudah diberitahukan oleh Allah lebih dahulu. Sehingga ilmu yang kita miliki ini apa? Kalau ilmu yang kita miliki ini ilmu komunis, sehingga diperjuangkanlah komunis, ada. Bahkan kalau kita lihat kisah beberapa orang yang memiliki pemikiran komunis itu, ada yang pernah nyantri di sebuah pesantren. Kok bisa pikiran komunis balik? Berbalik nih 180 derajat. Karena itu hati-hati terhadap ilmu. Salah ilmunya, maka salahlah pemahamannya. Benar ilmunya, benar pemahamannya. Makanya kan yang berceraku nih, berdebat nih, kadang-kadang tak jumpa ilmunya. Satu bilang bid'ah, dolalah, finnar, berantem sama ketua pemerintahan, ya kan? Berantem. Satu bilang bid'ah, satu bilang tidak, berantem. Kenapa? Cara belajarnya beda. Yang satu belajarnya mungkin hadis yang mantuk saja, terlafaz, tidak membahas mafhum sebagaimana usul fikih, atau bahkan tidak membahas maklum. Atau satu, belum dibacanya kitabnya lain lagi, udah diambilnya sebuah kesimpulan salah, padahal akan banyak kitab yang lain yang belum dibacanya. Apalagi sedangkan kita sesama Islam aja itu kadang berantem, apalagi dengan komunis. Ini parah lagi, mereka anti Tuhan. Dulu misalnya Soekarno mengatakan nasakom, nasionalis agama komunis. Bagaimana saya pikir mengkompromikan antara agama dan komunis ini? Karena orang dulu tak tahu, manggut saja, padahal komunis itu ateis. Ada yang mengatakan kami komunis tidak ateis. Siapa bilang komunis tidak ateis? Buku Karl Marx itu dibaca. Siapa yang menemukan pemikiran komunis? Salah satunya Karl Marx, yang dia menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, agama itu sebagai candu saja. Nah, karena itu hati-hati. Pemikiran komunis sudah mulai merambah ke negeri ini, bahkan dia sudah menjadi besar dan mulai berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Itu pemikiran komunis. Jadi kadang-kadang kita menunjuk, ada juga orang Islami, kalau komunis kita tunjuk kafir, oh betul. Kalau misalnya kita tunjuk Ahmadiyah, Qadian, kafir, nah itu betul. Kita tunjuk misalnya siapa lagi itu, Ahmadiyah, Syiah, tapi saudara sendiri
Yang wirid pun dibilang bid'ah. Kalau bid'ah apa artinya? Masuk neraka. Awak sering wirid? Masuk neraka. Orang itu yang bilang, kenapa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu lafaz yang dibahas tapi menunjuk orang lain. Kalau setiap di antara kita belum lagi tabayun, duduk bagus dengan para ustaz, apa dalilnya? Oke. Mengapa? Langsung yang tunjuk, tuh kupar kafir, selesailah kita sama umat Islamnya, asik bercerakuk aja, asik berantem di antara kita. Sehingga kita sebagai umat Islam memang wajib untuk memiliki tauhid dulu dengan hal yang tidak berbeda. Apa itu? Tuhan kita satu. Mungkin nanti perbedaannya pada furuk tauhid. Ada furuk tauhid, wah itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau asli tauhid, dasar tauhid tidak boleh beda. Nah, karena itu maka wahdaniyah yang dijelaskan dalam kitab ini menguatkan tauhid kita dan tidak boleh membayangkan apa-apa selain bahwa kita punya kelemahan dari setiap sisi pada zat yang diciptakan oleh Allah di dalam semua tubuh kita. Potensi mata pasti bisa kabur, berarti lemah, ya kan? Potensi telinga pasti bisa tuli, pendengarannya sudah tidak setajam dahulu lagi. Potensi perut, kalau dia lapar mulailah bunyi dia krok. Apa yang dia butuhkan? Makan. Setiap suatu zat yang membutuhkan yang lain itu berarti bukan Tuhan. Makanya disebutlah kita ini al-kamul muttasil, sedangkan Allah bukan termasuk al-kamul muttasil, bukan. Semuanya itu kita. Di antara anggota tubuh kita ini kan semua lemah ini. Pada saatnya tenggorokan ini akan haus, kan gitu kan? Akan haus tenggorokan ini, sehingga kalau haus apa yang dibutuhkan? Minum. Ya udah minum Pak. Silakan untuk pula susu ini kita minum. Bismillah. Nah, baru lega tenggorokan itu. Ya, nah, begitu potensinya begitu. Kelemahan pada tubuh kita. Jadi Allah tidak memiliki sifat kamul muttasil atau tarkib dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nafyun nadir, tidak memiliki kesepadanan. Ada zat lain yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Ada zat lain yang sifatnya sama dengan Allah? Tidak ada. Ada zat lain yang af'alnya seperti af'al Allah? Tidak ada. Itu makanya disebut kamul munfasil atau ta'addud. Banyak berarti. Kalau banyak berarti kan bingung. Ada Tuhan pencipta, habis itu ada Tuhan pemelihara, habis itu ada Tuhan perusak. Berantem Tuhan pemelihara dengan Tuhan perusak. Awak kalau misalnya Tuhan berantem, cemana lagi kita ini?
Sedangkan elit-elit politik itu berantem aja kita udah bingung. Satu mengatakan berkhianat, satu berkhianat, satu klarifikasi tidak berkhianat. Begini, awalnya bingung nonton. Asyik-asyik nengok YouTube itu aja, TikTok itu aja, pening kepala. Elit politik berantem bingung udah pening kepala udah. Apalagi Tuhan kalau berantem, bayangkan. Hari ini Tuhan perusak dengan Tuhan pemelihara sedang berantem. Ini kan kacau kalau sudah begitu. Nah, itu namanya kamul mumfasil. Artinya tidak ada yang sepadan baik pada zat maupun pada sifat-sifat Allah. Kalau mungkin ada orang yang dermawan, pemurah, ada sifat Allah yang disebut Ar-Rahman, pasti berbeda. Makanya nama anak tidak boleh pakai alif lam litakzim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau mau pakai nama itu di depannya harus ada Abdul, Abdurrahman, Abdurrahim. Ada alif lam di situ yang menyatakan apa? Litakdim. Alif lamnya untuk apa? Untuk mengagungkan Allah. Alhamdulillah, segala puji, alif lamnya itu litakzim, untuk mengagungkan Allah. Dan tidak boleh. Tapi kalau namanya siapa? Rahman, tanpa alif lam di depannya. Rahim, tanpa alif lam di depannya. Itu boleh. Itu biasa saja. Kenapa? Karena tidak ada alif lam di ta'zim di depannya yang menyatakan segalanya itu hanya milik Allah dalam kepemurahan. Segalanya itu hanya Allah yang bisa lakukan dalam kasih sayang. Pokoknya alif lam itu segalanya. Alif lam itu tidak menunjukkan ada kelemahan sedikit pun, ada kekurangan sedikit pun. Kalau cuma rahim saja, rahman saja misalnya, ada kekurangan, tidak menggunakan alif lam di ta'zim. Tapi kalau sudah ar-Rahman, ar-Rahim, itu berarti menggunakan alif lam di ta'zim yang menyatakan bahwa tidak ada kekurangan pada kepemurahannya, tidak ada kekurangan dalam kekasih sayangnya tadi itu. Nah, di situ makanya tidak boleh, bahkan di sebagian ulama mengharamkan menggunakan kata-kata itu. Yang mengatakan lain adalah makruh kalau itu hanya untuk lakop saja. Tapi banyak di antara para ulama yang mengharamkan karena apa? Menyamakan namanya dengan nama Allah. Menyamakan namanya dengan asma Allah. Sebagian ulama menyatakan hukumnya haram. Walaupun sebagian makruh hanya untuk lakop saja, karena alif lamnya dimaksudkan lil ahdi bukan li ta'zim katanya, nah itu tidak apa-apa, tapi makruh. Tapi sebagian juga mengatakan ini haram. Walaupun satu li ta'zim alif lamnya, satu lil ahdi alif lamnya yang menunjukkan kepada orang, tetapi dia menyatakan dari awal pernyataan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan Asma'ul Husna yang lain hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Kalaupun ada laqab atau ismun karim menggunakan itu dan dia bangga dengan nama itu, seolah-olah yang disebabkan kepemurahannya itu sama dengan Allah, itu bukan lagi kafir secara simai atau kafir secara tatabbut, tetapi sudah kafir secara hakiki. Kenapa? Menyamakan dirinya dengan kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan adakah sifat dan zat yang lain sama dengan Allah? Tidak ada. Maka ini disebut dengan kamul munfasil. Jadi Allah tidak bersifat kamul munfasil atau ta'addud. Tuhan itu banyak, tidak.
Yang ketiga, infiraduhu ta'ala bil ijadi wa tadbiril amr. Allah tersendiri dalam mewujudkan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan Allah juga tersendiri dalam mengaturnya tanpa ada sarana apapun atau tanpa ada alat apapun, karena sarana dan alat apapun tidak berpengaruh sama sekali bagi Allah. Kalau ada sarana, kalau ada alat yang berpengaruh bagi Allah, berarti Allah membutuhkan sarana itu. Berarti Allah membutuhkan alat itu. Zat yang membutuhkan sarana, zat yang membutuhkan alat, itu berarti memiliki kelemahan. Karena itu Allah tidak butuh kepada sarana, tidak butuh kepada alat apapun. Tersendiri wahdaniyah dalam menciptakan dan mengatur. Jadi kita diciptakan oleh Allah, bukan kita dibiarkan. Oh tidak, kita ini diatur. Diatur siapa? Diatur oleh Allah. Baik pada fisiknya diatur, pada kehidupannya diatur, setelah mati juga diatur. Fisik kita diatur tidak? Diatur. Cobalah tak tidur-tidur 3 hari 3 malam, apa yang terjadi? Wow. Jadi kalau tak ikut aturan Allah, dari sisi fisik saja itu cepat hancur, tua sebelum berkembang. Berapa umurmu? 30, macam 70 ya. Nah, begadang malam, tiap malam kopi. Tapi kalau mancing bisa awet muda itu. Sekali-sekali. Kalau tiap hari pening juga ya. Ya. Jadi gitu. Fisik kita diatur, makan jam berapa, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Salah, tak makan pagi, makan siang saja. Nah, jadi makan terus tak puasa-puasa, itu juga bisa menyebabkan tidak mengikuti aturan. Apa yang terjadi? Pencernaan pasti bermasalah. Fisik kita ini pun diatur oleh Allah, ada aturannya. Kehidupan kita ini pun diatur. Kacau. Kenapa? Karena tak ikut aturan Allah. Banyak begal di jalanan. Kenapa? Karena hukum di Indonesia bukan hukum Allah, bukan aturan Allah. Sehingga apa? Begal itu merajalela, walaupun sekarang sudah mulai berkurang. Kalau begal dalam Islam luar biasa hukumnya. Begal bahkan dia membunuh dan mengambil harta, itu disalib dan dipotong tangan serta kakinya dengan bersilangan. Oh, itu hukumannya. Siapa yang berani? Kenapa sekarang banyak perselingkuhan, perzinahan, banyak rumah-rumah bordil? Karena hukum berkaitan dengan persoalan zina tidak diterangkan. Dalam Al-Quran jelas, az-zaniyatu waz-zani kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi yang belum pernah menikah melakukan zina, cambuk 100 kali. Yang sudah pernah menikah zina, hukumannya mati. Gak bayangkan. Cuman laki-laki kan boleh berapa istrinya? Berapa? Boleh 4. Takut kali. Boleh 4. Iya kan? Ya betul kan? Iya. Berzina betul-betul wah dilarang keras dalam Islam. Sekarang aneh, tempat perzinahan bertabur. Siapa yang tak tahu? Awak ustaz aja tahu. Pernah ustaz ke sana? Lewatnya. Iya, bertabur. Alah, kalau untuk kecamatan Tanjung Merawa aku tahu di mana itu. Bapak tahu kan? Tahu.
pura-pura tak tahu. Iya kan? Entah banyak atau tidak, tapi ada. Luar biasa. Pelacuran di mana-mana. Kami pernah dulu di kampung, di Bandar Labuhan, itu ada satu rumah dulu ya, cerita dulu nih, cerita waktu saya masih lajang. Beberapa orang di rumah itu ada pelacurnya, cuman mereka tak di situ, tapi dijemput di situ. Entah di mana orang itu, tapi poskonya di situ. Kita nggak senang lah, kampung kita dijadikan sebagai posko pelacuran. Kita datang waktu itu kita atas nama remaja masjid waktu itu, datang berapa orang kita, itu malah ditawari pula 25.000 katanya. Kacau sekali, coba bayangkan. Dia tak merasa berdosa melakukan perzinahan itu. Rusak. Belum lagi itu tuh LGBT itu, bencong-bencong yang setengah dewa itu. Bayangkan, dulu waktu saya aktif di BKRM kita dulu, Kecamatan Tanjung Merawa, dulu di samping ini kita berantas, kita kejar-kejar waktu zaman saya masih lajang nih. Dia abadi bioskop dulu, wah habis kami kejar dulu. Berapa orang lari dia, ada yang lari, macam lah itu, terserah lari dia. Di sini saya tengok udah tak ada lagi, di sana di amplas dia, sama di situ tuh subsidi. Tahu bukan Pak? Tahu aku. Lewat malam. Bayangkan coba. Ini mereka di Indonesia mau melakukan muktamar. Bayangkan. LGBT itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada pula pesantrennya di Jawa tuh. Pesantren itu tadi. Saya tengoklah buka berita di YouTube. Maksud saya begini, ini pesantren apakah mau menyadarkan mereka atau tidak? Ternyata yang punya pesantren begitu. Jadi bukan pesantren itu bukan mau menyadarkan mereka tentang mereka begitu. Mau menetapkan bahwa mereka sah sesuai agama kalau begitu. Jadi agama ini seolah-olah hanya sholat saja, hanya puasa saja, hanya zakat saja, naik haji. Tapi melakukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu mereka oke-oke aja, menikah oke-oke aja. Karena aneh-aneh aja nih. Nah, itu yang terjadi tadi itu. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat hukumannya apa bagi orang yang melakukan itu, dicari tempat yang paling tinggi, kepalanya di bawah, kakinya ke atas, dijatuhkan, pung, mati dia, mati. Maaf, sekarang naudzubillah tuma naudzubillah, beberapa pesantren terkena penyakit itu. Wow, luar biasa. Kenapa saya tahu? Beberapa orang diantaranya yang pernah didolimi seperti itu masuk ke pesantren saya. Dan ada kisah lain. Bahkan mohon maaf, misalnya, mohon maaf, ada kasus kiainya melakukan itu. Coba bayangkan. Naudzubillah tuma naudzubillah. Ini kacau sekali. Kenapa terjadi kekacauan ini? Karena hukumnya bukan hukum Allah. Padahal kalau aturannya aturan Allah, tak begini kita ini. Itu tadi, makanya aturan Allah itu tidak bisa ditanyakan. Aturan Allah itu tidak bisa disamakan dengan aturan manusia. Aturan Allah sekali mengatur, maka aturan itu pasti akan mengatur dengan baik. Kan disebutkan oleh Allah hukum kisos, ya kan? Kalau dia bunuh juga. Kalau pembunuhannya terencana, fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang benar-benar mau berpikir. Coba bayangkan sekarang
Tak ada. Jadi aturan Allah tak bisa disamakan dengan aturan manusia. Aturan Allah pasti akan benar selamanya. Karena apa? Karena Al-Quran itu memang benar. Al-Quran itu memang benar. Al-Quran ini jangan disamakan dengan karangan ilmiah. Makanya Al-Quran ini bukan termasuk karangan ilmiah. Kenapa? Kalau Al-Quran itu adalah karangan ilmiah, maka bisa jadi waktu itu karangan ini betul, nanti satu masa karangan itu sudah tak betul. Itu namanya karangan ilmiah. Contoh pemikiran ilmiah. Dulu benda yang paling kecil disebut dengan atom. Dulu betul. Karena belum didapat alat untuk mendeteksi yang lebih kecil dari itu. Ternyata ditemukan alat untuk mendeteksi lebih dari itu. Pernyataan yang menyatakan benda terkecil adalah atom adalah salah. Kenapa? Karena ternyata ada benda yang lebih kecil lagi, yakni neutron atau proton tadi itu. Di situ. Sehingga Al-Quran ini sekarang mau ditarik-tarik mereka seperti karangan ilmiah. Kenapa? Karena karangan ilmiah betul pada masanya, setelah beberapa abad sudah tak betul lagi. Itu karangan ilmiah. Mau disamakan Al-Quran dengan karangan-karangan para filosof Yunani. Mau disamakan dengan karangan-karangan orang-orang yang dulu ada tulisan dan bukunya. Oh, tidak bisa. Ini Al-Quran maha benar karena berasal dari Allah yang maha tahu. Dan Al-Quran tidak pernah salah ketika mengungkapkan apapun. Al-Quran tidak pernah salah. Kenapa? Karena dia bukan karangan ilmiah dari otak atau akal manusia. Bukan. Jadi Al-Quran itu benar. Dulu pada saat raja-raja kuno di zaman Eropa, orang itu kan masih menggunakan sistem kerajaan, bersamaan dengan itu ada loyalis agama masuk dalam kerajaan. Jadi orang-orang agamawan dengan orang-orang ningrat kerajaan itu bersatu. Untuk apa? Mendolimi rakyat. Bersatu orang itu. Sehingga orang-orang agamawan itu kalau minta duit dari rakyat, dia menggunakan dalil A, B, C, D. Kalau orang teknokrat dengan menggunakan kekuasaan, sama saja. Satu minta uang pakai dalil untuk urusan pribadinya, satu minta uang pakai kekuatannya. Sama-sama dulu. Kemudian datanglah Adam Smith. Adam Smith ini walaupun seorang pendeta, tapi pada saat itu dia masih berpihak kepada rakyat. Dia nulis buku. Ada bukunya yang menjelaskan tentang harta serta kepemilikannya. Itu bukunya Adam Smith, kemudian disebarkan. Akhirnya orang marah kepada agamawan, orang marah kepada orang-orang ningrat tadi itu dengan tulisan Adam Smith tadi itu. Coba, tulisan manusia bisa merubah akal manusia. Itu tulisan manusia yang di dalamnya tulisan Adam Smith itu belum tentu 100% betul karena dia manusia. Itu pun bisa merubah. Al-Quran ini bukan tulisan manusia, bukan akal manusia, dari Allah. Lah kok tidak mau dijadikan sebagai standar dalam kehidupan, justru mau diobok-obok. Ya kalau seandainya ini hukum kita hukum potong tangan, putuslah tangan kita semua. Ini nggak ngerti dia bagaimana melaksanakan ajaran Allah di dalam Al-Quran itu.
Ada mekanismenya. Kalau seandainya berzina itu hukumannya hukum mati, banyaklah orang yang mati, ya belum tentu juga. Ada mekanisme hukuman, sehingga kalau sudah ditetapkan ada hukumannya ditetapkan. Nah, karena itu Al-Quran yang kita bawa itu, yang kita baca ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka ciptaan serta aturan itu tersendiri, hanya Allah yang menetapkan, sementara yang lain tidak berpengaruh apapun. Habis waktunya. Baiklah, ini kayaknya tak ada pertanyaan. Ya, habis waktunya, Pak. Baik, insya Allah nanti kalau ada kesempatan bulan depan ada yang mau ditanyakan, langsung aja tunjuk tangan lah, karena memang waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'i sa'ilin. Sallallahu sallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.